Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Rizal Channel. Kali ini saya akan mengupdate ya teman-teman, di depan rumah saya ini yang sudah saya tanam kira-kira sekitar 1 bulan lebih ya, hampir 1 bulan lebih. Nah, saya akan mengupdate beberapa tanaman yang sudah saya tanam di beberapa kolam yang saya sediakan seperti ini. Alhamdulillah kondisinya sekarang sudah mulai subur dan beberapa tanaman sudah mulai beradaptasi dengan lingkungan di sekitar rumah saya itu yang cukup dibilang panas ya. Tapi sebelum saya melanjutkan farm ini, teman-teman seperti biasa jangan lupa share, komen, like, dan subscribe supaya channel saya terus berkembang lagi. Tonton terus ya video ini. Oke teman-teman, kita langsung saja ya bahas satu persatu tanaman apa yang berhasil saya tanam di farm mini saya. Di kotak yang pertama ini saya tanam Ludwigia SP White. Nah, di sini saya membagi kolam yang berukuran 60 x 60 ini menjadi 2 tanaman ya. Di sini ada Ludwigia SP White. Nah, di sini sudah mulai tumbuh rimbun juga ya teman-teman. Ada juga di sini itu aromatika. Nah, ini aromatika. Terus kita lanjut ke farm berikutnya. Nah, ini dia yang subur banyak sekali, ini sudah mulai tinggi-tinggi pohonnya. Ini merah-merah itu kemarin saya mengecat dinding rumah saya itu kena percikan cat, tapi ini harusnya sih dibersihkan ya teman-teman catnya itu. Nah, ini dia Hygrophila diformis. Nah, cukup tinggi sekali, cukup subur sekali. Nah, dia teman-teman. Terus kita beralih ke tanaman berikutnya. Ini dia Alternanthera rosarnetic ya teman-teman. Nah, sudah cukup subur juga, ini udah mulai merah ya. Kita lanjut ke kolam berikutnya. Ada di sini Ludwigia SP Red, terus ada juga di sini Rotala BSD ya. Terus kita beralih ke kolam berikutnya. Di sini masih ada aromatika ya. Aromatikanya sudah tinggi-tinggi juga. Terus juga saya di sini ada tanaman kabomba nih. Kabomba harusnya sih sini kabomba itu ditanam memakai pool media air. Jadi kalau misalkan harusnya pool media air ya, rendam air semua. Saya masih melakukan percobaan. Nah, ini kira-kira umurnya masih 2 hari setelah pasca tanam. Nah, di sini juga ada. Nah, di sini ada tonina juga ya, beberapa tonina yang alhamdulillah sudah mulai tumbuh. Walaupun tidak banyak, setidaknya ini menambah koleksi di farm saya. Terus lanjut ke kolam berikutnya. Di sini ada hairgrass. Nah, ini dia hairgrass. Nah, hairgrass ini alhamdulillah cukup subur pertumbuhannya. Nah, untuk hairgrass sendiri, jikalau misalkan teman-teman ingin menanamnya, harus kondisi tanahnya agak kering gini ya, jangan sampai terendam, karena kalau misalkan terendam dia pertumbuhannya cukup jelek. Nah, ini hairgrass, ini ada juga beberapa yang sudah mulai rimbun-rimbun ya. Oke, next ke kolam berikutnya. Ini ada Rotala. Rotalanya cukup banyak sekali ya. Ini Rotala hara ya teman-teman. Ini cukup banyak sekali, sudah mulai rimbun. Terus ada di sini Myrophyllum aquaticum, sudah mulai tumbuh banyak juga, subur sekali. Terus nah, ini dia, ini kolam campur aduk. Kenapa saya bilang campur aduk? Karena saya menanam beberapa tanaman sisa-sisa trimmingan. Nah, sisa trimmingan yang teman-teman sudah trimming
di aquascape teman-teman jangan buang, masukkan aja seperti kolam yang saya buat seperti ini, atau misalkan teman-teman bisa menyimpannya di media pot. Ada beberapa tanaman, nah di sini banyak sekali, ada rota-rotalaan juga, ada Bacopa monnieri juga, terus ada di sini ini itu apa ya, ini Sagittaria sabulata ya. Ada beberapa yang sudah saya tanam ulang di kolam campur-campur ini, campur sari ya teman-teman. Tapi lumayan sedikit menambah koleksi di PAM ini saya. Oke, kita lanjut ke kolam berikutnya. Nah ini dia, ada Rotala green juga di sini, ada Rotala green, terus ada masih Rotala hara ya. Nah kondisinya jika misalkan teman-teman ingin membuat PAM seperti ini, diusahakan ada air yang menggenang seperti ini ya teman-teman, karena sifat tanaman air ini memerlukan air yang bisa dibilang harus sering menggenang seperti ini ya, supaya pasokan airnya tetap terjaga. Nah ada juga di sini Tenellus. Nah Tenellus, ada juga Monte Carlo. Nah ini dia, ada Monte Carlo. Nah kalau yang ini Hydrocotyl ripartia ya teman-teman. Oke, next kita ke kolam berikutnya. Nah ini dia yang tumbuh subur banget di kolam saya, ada Ludwigia glandulosa. Nah ini dia teman-teman ya. Oh, Ludwigia glandulosanya sudah tinggi. Nah ini dia tanaman yang sedikit cukup susah untuk ditanam. Nah ini dia Hygrophila pinnatifida ya teman-teman, subur banget. Ada beberapa batang yang alhamdulillah sudah saya tanam. Nah kalau yang pot-potan ini ada Tenellus teman-teman, ada Tenellus, ini dia Cryptocorin wenditi. Oke, ada beberapa moss yang saya sengaja simpen di dekat kolam ini nih, kolam air mancur seperti ini. Saya hanya mencobanya, ternyata alhamdulillah lumayan cukup tumbuh subur dikarenakan lembab ya di daerah kolam ini dan banyak air. Oke teman-teman, hanya itu saja yang bisa saya share kepada teman-teman. Update 1 bulan ya, kira-kira 1 bulan lebih PAM ini di halaman rumah saya. Nah kalau misalkan teman-teman ingin membuat PAM seperti ini, bisa teman-teman buat di depan rumah ya, jadi tidak istilahnya tidak merusak pemandangan, dikarenakan beberapa tanaman di sini itu terutama tanaman aquascape itu memiliki warna yang bisa mencolok mata ya, jadi tidak terlalu mengganggu. Dan yang terpenting PAM ini bisa membantu sedikitnya ya perekonomian untuk kita sendiri ya, menambah pundi-pundi uang. Oke, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah pantang terus video saya di channel saya, di Saiful Rijal Channel. Jangan lupa seperti biasa share, komen, like, dan subscribe supaya channel saya terus berkembang lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.